Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Roy Febiansyah, NIM 22040274113 dari kelas 2022B Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi milenial, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni seperti Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Gili, dan Lombok yang merupakan tujuan wisata lokal maupun internasional. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Bahasa kesatuan atau bahasa nasional bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi ciri sebuah bangsa salah satunya dapat dilihat dari bahasa. Tak terkecuali bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memegang peranan penting pada semua aspek kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia dalam hari berkomunikasi. Seringkali dengan alasan mempermudah komunikasi, tidak sedikit orang menggunakan bahasa Indonesia dengan tidak baik dan benar. Karena itu perlu adanya kepatuhan dalam penggunaan dalam bahasa Indonesia agar pertahanan bahasa Indonesia tetap terjaga, mengingat banyak pengaruh dikarenakan globalisasi, salah satunya pada sektor pendidikan. Generasi milenial adalah masa adanya peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital seperti sekarang ini. Generasi yang hidup di era milenial ini memiliki karakter yang khas. Sejak di bangku sekolah sudah menggunakan gawai dan menjadikan internet sebagai kebutuhan pokok. Selalu terhubung dengan internet supaya dapat mengakses hal-hal baru atau sekedar bersosialisasi dalam media sosial. Generasi saat ini disebut dengan generasi milenial, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1980 sampai 2000. Bahasa Indonesia dari generasi milenial. Bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bentuk bahasa berhubungan dengan keadaannya dalam mendukung perannya sebagai sarana komunikasi untuk berbagai kepentingan komunikasi pemakai bahasa. Dan hubungannya dengan aspek nilai dan aspek makna adalah perannya yang terkandung dalam bentuk bahasa yang fungsinya sebagai alat komunikasi. Ketiga unsur tersebut secara keseluruhan dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Bahasa menunjukkan bangsa. Itulah kata bijak yang sejak lama tertanam dalam benak kita. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tapi juga alat persatuan yang berbahasa dalam bersejarah Indonesia, seperti yang terdapat pada isi Sumpah Pemuda yang ketiga, yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sebagai generasi muda Indonesia, sudah sewajibnya kita harus mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara Indonesia. Usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yaitu yang satu, kita dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia dengan mencari sumber-sumber di pengetahuan di perpustakaan, internet, dan bertanya kepada orang yang mengerti tentang ilmu bahasa Indonesia. Dengan begitu dapat memahami, mengerti, dan mendalami makna sejarah terbentuknya bahasa Indonesia. Dengan kita mengerti sejarah bahasa Indonesia, kita bisa lebih menghargai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, memperkenalkan bahasa Indonesia yang benar kepada dunia internasional agar bahasa Indonesia dapat menyamai kedudukan bahasa asing di luar negeri seperti bahasa Jepang, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Yang cara yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke internasional, yaitu mengikuti acara-acara internasional tentang pameran budaya dan bahasa Indonesia, menulis berbagai informasi dengan menggunakan bahasa baku dan aturan penulisan di dalam ilmu bahasa Indonesia di berbagai media sosial seperti blog. Bahasa Indonesia pada masa-masa mendatang diharapkan lebih menampakkan peranannya dalam kehidupan modern, sebab bahasa Indonesia tidak hanya sekedar
sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang beraneka ragam, tapi juga merupakan bentuk sikap budaya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sangat bisa dipelajari dan diajarkan secara menyenangkan. Dengan begitu, peluang untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh ilmu lainnya akan semakin menguat. Disinilah peluang profesi berlatar belakang bahasa Indonesia menjadi diperlukan sungguh. Bahasa Indonesia tak cukup hanya dicintai atau dibanggakan, tapi dipelajari dan diimplementasikan manfaatnya bagi semua sisi kehidupan manusia di Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa yang mampu menyatukan daerah-daerah yang terpisah di belahan Nusantara hingga mampu mewujudkan satu kata merdeka. Ketika sudah memilih bahasa Indonesia, maka teguhlah dan berkelaklah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.